Saya barusan mengirimkan materi ke beberapa rekan-rekan. Pandangan saya terkait terkait dengan putusan MK. Iya. Saya berpendapat putusan MK ini bukan hanya cacat konstitusional, tapi sebenarnya tidak sah, sehingga tidak bisa menjadi dasar pencalonan dalam Pilpres 2024. Kenapa demikian? Akan saya uraikan secara sistematis, mohon bersabar, karena ini ada terkait pasal-pasal. Jadi ini betul-betul analisis yuridis. Kenapa putusan 90 itu mempunyai catatan konstitusional dan tidak sah? Pertama, benar bahwa berdasarkan pasal 24C, memang putusan MK itu tingkat pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Memang tidak ada upaya hukum lain atas putusan MK, langsung final dan berlaku, yang disebut dengan istilah final and binding. Tapi meskipun bersifat final dan langsung berlaku, putusan MK memungkinkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Saya ulangi ya, meskipun bersifat final dan langsung berlaku, putusan MK tetap memungkinkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Di mana diatur dalam Undang-Undang MK. Di saat apa? Pada saat putusan MK misalnya tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ini diatur dalam pasal 28 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, konsekuensinya juga selain tidak sah, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 itu dikatakan jika tidak dibaca di depan umum itu batal demi hukum. Saya ulangi, jadi ada konsep putusan MK bisa tidak sah. Nah, selain karena tidak dibaca di depan umum, lebih jauh konsep tidak sah itu ada juga dalam putusan peradilan karena hakim tidak mundur dalam penanganan perkara yang hakim itu mempunyai benturan kepentingan. Ini jelas nih. Jadi suatu putusan menjadi tidak sah karena hakimnya tidak mundur dalam penanganan perkara di mana sang hakim mempunyai benturan kepentingan. Di mana itu diatur? Saya perbesar supaya kelihatan. Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi kalau kita baca Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Ya. Di mana itu? Di pasal 17 ayat 5 dan 6. Wajib mengundurkan diri dari persidangan dalam hal ada benturan kepentingan. Konsekuensinya, kalau tidak mundur, putusan dinyatakan tidak sah. Lihat pasal 17 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Nah, karena MK berdasarkan pasal 24A Undang-Undang Dasar 45, nah, maaf ya, ini karena teknis saja nih. Karena MK berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah termasuk kekuasaan kehakiman, ya kan? Pasal 24 ayat 2 itu jelas-jelas MK merupakan kekuasaan kehakiman, maka Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga berlaku dan mengikat bagi Mahkamah